Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati Laila. Di sini saya akan membahas materi tentang mode pembelajaran kooperatif. Pengertian model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Slavin dalam Isjoni pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa benar belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Menurut Sunal dan Harris dalam Isjoni mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada siswa agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Stahl dalam Isjoni menyatakan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik dan meningkatkan sikap saling tolong-menolong dalam perilaku sosial. Kelebihan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan demokratis. Yang kedua, dapat mengembangkan aktualisasi berbagai potensi diri yang telah dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, dapat mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai, dan keterampilan sosial untuk diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Yang keempat, siswa tidak hanya sebagai objek belajar, melainkan juga sebagai objek belajar karena siswa dapat menjadi tutor sebaya bagi siswa lainnya. Yang kelima, siswa dilatih untuk bekerja sama, karena bukan materi saja yang dipelajari, tetapi juga tuntutan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal bagi kesuksesan kelompoknya. Yang keenam, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar memperoleh dan memahami pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung, sehingga apa yang dipelajarinya lebih bermakna bagi dirinya. Kelemahan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi siswa, sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, menurut sifat tertentu pada siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Yang keempat, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kelima, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang keenam, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas, sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, saat diskusi terkadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Implementasi model pembelajaran kooperatif yang diterapkan dengan mengaitkan materi PPKN. Dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau sampai 5 orang yang diisi oleh murid-murid dengan tingkat kemampuan berbeda atau tingkat akademis yang berbeda. Ada 3 konsep utama dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, penghargaan kelompok. Yang kedua, pertanggungjawaban individu. Yang ketiga, kesempatan yang sama untuk berhasil. Sehingga di dalam kelompok menjadi lebih seimbang karena diisi anak yang berkemampuan akademis tinggi, sedang, biasa, asal suku, agama, ras yang berbeda, sehingga terjadinya saling bantu satu sama lain dan bekerja sama untuk menjadikan kelompok yang kompak dan terbaik. Karena pada umumnya jika salah menggunakan metode pembelajaran PKN akan terasa sangat membosankan bagi peserta didik. Seorang pendidik memberikan sebuah materi yang nantinya akan diberikan ke masing-masing kelompok, dan akhirnya para peserta didik pun bisa bekerja dalam tim dan bahu-membahu untuk membantu memahamkan semua anggota kelompok untuk dapat menguasai materi yang diberikan. Selanjutnya,
Kelompok-kelompok tersebut akan memberikan presentasi untuk sebuah materi dan akan diberikan kuis dari pendidik. Tentunya dalam kuis tersebut ada yang berhasil menjawab, ada juga yang belum berhasil menjawab. Bukan berarti yang belum bisa dalam metode comparative learning itu disebut gagal, karena hakikatnya belajar itu mengetahui lebih banyak daripada yang sebelumnya. Jadi apabila di dalam proses tersebut sudah ada progres, walaupun sedikit, sudah bisa disebut berhasil. Mata pelajaran PKN ini membentuk karakter diri dari beragam suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, kultural, bahasa, dan usia untuk menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yang terampil dan berkarakter, yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang sejalan dengan hasil belajar yang diterima sesuai dengan pengalaman belajarnya. Ini pun sejalan dengan pernyataan Dediknas bahwa mata pelajaran PKN atau kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran yang secara umum bertujuan mengembangkan potensi individu yang memungkinkan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.